Iya, coba saya lihat dulu apa kamu bahas Strategi apa sekarang. Indonesia melawan Filipina. Ya. Dan kebetulan Pak, yang saya baru ketik depannya doang Pak. Belakangnya belum nih Pak. Biasa saya jelasin secara Oh, verbal berarti aja. sekarang pengajuan judul doang. Ya, saya mau outline dulu Pak. Nah, jadi saya mau jelasin nih Pak. Ya ini. Tadinya dari penyanyi dangdut tiba-tiba ada di Timnas. Iya. Jadi dari komedian tiba-tiba ada di Timnas. Iya. Timnas maunya apa sih? Bikin apa entertain gitu. Kan nggak ngerti juga. Iya, bola sama entertain ada kaitannya Pak. Zaman sekarang tuh bola itu mesti menghibur Pak. Iya. Ada entertainingnya Pak. Ini saya lanjut Pak ya. Iya. Terkait- Nah, jadi posisi kita sekarang bagaimana nih? Posisi kita sekarang Bapak di sebelah sana, saya di sini Bukan Pak. itu dong. Iya. Indonesia Timnas. Yang jelas ngomongnya Pak. Iya. Iya, Indonesia sekarang posisinya dengan strategi tadi Sintayong tadi saya bilang dengan formasi 3-4-3. Terus kita bisa bikin 2 gol ke gawang lawan Filipina dan kita clean sheet kalau bahasa sepak bolanya Pak, alias nggak kebobolan. Ini bisa dibilang langkah Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026 ini kemungkinannya cukup gede Pak. Janjian sama si Iwan nih. Presentasi lagi. Ya masuk. Nggak bisa dibuka. Geser. Oh, pantesan. Ini pintu baru Pak, layar sentuh Pak pintunya Pak ya? Layar sentuh, pintu geser. Oh, pintu geser. Gimana, udah siap belum kamu hari ini? Aduh. Siapa man Pak? Ya apa kan kamu mau itu, mau bimbingan sama saya? Ini Pak, saya mau nawarin asuransi Pak. Oh, asuransi. Iya Pak, iya bimbingan dong Pak. Ini saya udah bawa judul baru nih Pak. Judulnya apa sekarang? Judulnya nih Pak. Oh tuh udah dari sini Pak. Wih, Canggih hebat. Pak. Hebat. Tuh, strategi Indonesia melawan Filipina Pak. Ini Waduh. coba judul yang semua ajuin di kali ini Pak. Saya kan udah 60 kali judul skripsi saya ajuin, mental semua sama Bapak nih Pak. Oh. Ini saya mau ajuin judul baru nih Pak. Iya, coba saya lihat dulu apa kamu bahas Strategi apa sekarang. Indonesia melawan Filipina. Ya. Dan kebetulan Pak, yang saya baru ketik depannya doang Pak. Belakangnya belum nih Pak. Biasa saya jelasin secara Oh, verbal berarti aja. sekarang pengajuan judul doang. Ya, saya mau outline dulu Pak. Nah, jadi saya mau jelasin nih Pak. Ya ini, nih di sini nih Pak. Ini penjelasannya Pak. Jangan tadi kan Indonesia dan Filipina tadi menang 2-0 Pak ya. Iya. Ini terkait dengan strategi Indonesia melawan Filipina Pak. Tadi ini Sintayong di pertandingan tadi dia pakai formasi kayak biasa udah dia jalanin rutin nih Pak, pakai formasi 3-4-3 Pak. Tapi ada yang menarik tadi di pertandingan tadi, kehadiran 2 pemain yang lawan Irak main Pak, ada Jaizes, terus ada Calvin Verdong Pak. Oh gitu. Nah, kehadiran 2 pemain ini Pak memberikan warna Pak. Oh. Dia udah kayak Tapi Pico. kalau mau warna jangan jazz. Apaan tuh? Dangdut lebih berwarna. Jadi dangdut. Oh, dangdut. Iya, dia lebih entakan musik lebih tang gitu ya. Gitu, iya. Ada asalole, jos gitu ya. Ini maksudnya Jaizes Pak, bukan jazz Pak, bukan. Lebih soft kalau jazz lebih soft. Lebih soft ya, iya. Aduh aneh gitu ya. Ini back timnas Indonesia Pak, bukannya aliran musik. Oh bukan. yang tinggi ya? Ah, yang tinggi. Iya, yang iya, tinggi iya. Pak, kayak Tower BTS Pak. Iya. Yang bakal saing sama Starlink sebentar lagi Pak. Jaizes nih. Starbucks keliling. Hah? Starbucks keliling. Bukan dong, itu yang punyanya di Pantura kamu nggak salah Pak Elon Musk Pak. Iya. Jadi Jaizes ini tadi hadir Jaizes di lini pertahanan Indonesia Pak. Ini memberikan warna yang positif buat timnas Indonesia. Terbukti kita nggak kebobolan tadi Pak, menang 2-0 Indonesia Pak. Berarti pembukaannya bukan yang itu duluan. Bab Yang mana? satunya adalah ngomongin dulu strategi Indonesia nih, kan Oh. sebelum pertandingan gitu. Jadi strategi tadi Sintayong dia tetap pakai formasi 3-4-3. Filipina kan dia tetap main dengan 4-2-3-1 Pak. Oh, Nah betul. kebetulan tadi pas kick off pertama dimulai ini strategi ini 4-2-3-1. Iya. 4 di depan, 2 kiri kanan, 3 di belakang, yang satunya kiper. Berarti kalau 3-4-3, kipernya 3 di belakang Indonesia gitu. Enggak dong, enggak begitu dong konsepnya Pak. Enggak begitu Kan konsepnya Pak. 4-2-3-1 kan jelas. Iya. 4-2-3-1, satunya kiper. Iya. Iya kan? Kalau Indonesia kan tadi 3-4-3, berarti 3-nya kiper nih. Bukan Pak. Kalau bola itu Pak ya, ngitungnya jangan dari kayak tulisan huruf Pak, kanan ke kiri, dari kiri ke kanan Pak. Oh gitu. Kiri ini pemain belakang 4. 4. 4 tuh back Pak. Oh gitu. Nah 2 Oh kalau dipanggil gitu ya. Iwan, back gitu ya. back. Betawi ya nyaut itu ya, back. Ya.
Dari 4 bahasa Arab tuh Pak. back, serapannya. 3 2 DMF, defending midfielder. apa itu Indonesianya? Pemain tengah yang cenderung bertahan, nah gitulah bahasa gampangnya. iya. Terus? Iya. Terus yang 3 ini bisa dibilang ada attacking midfielder, ada sayap kiri, sayap kanan, Penyerang. sama sayap patahku Pak. Oh, iya. Terus yang depannya Yang ini, satu. yang satu ini Pak, Heeh. stiker Pak. Oh, buat ditempel. Iya, itu Pak buat ditempel Pak. Gila-gila sekalian dah saya Pak, striker Pak, penyerang. Jadi dia penyerang Filipina di pertandingan tadi ini udah konsep kayak dangdut Pak. Gimana? Kalau tuh? dangdut kan organ tunggal, dia penyerang tunggal Pak. Sesama ada tunggalnya. Bukan sih, sebenarnya bukan itu, Wan. Dia tuh lebih ke arah tumbal. Kok tumbal? Kalau cuma satu doang biasanya tumbal. Waduh. Bukan penyerang, itu dibohongin. Oh gitu ya? Istilahnya bukan penyerang tunggal, tumbal. Oh, berarti- Jadi kan kalau ada apa-apa dia yang kena duluan. Oh iya. Gitu, Wan. Jadi kalau dimakan sama back lawan pasti dia duluan nih. Yang di tackle duluan, yang di sliding, yang disengkat dia duluan Pak ya. Iya. Nah, ini kita kan ngomongin strategi Indonesia, Pak. Oh Ini iya, jangan ngomongin strategi strategi Filipina saya. 3-4-3. Nah, ini dibalik sama aja, Pak. Bapak Iya. mau balik tadi 3 depan, 4 tengah, 3 belakang itu sama 3-4-3, Pak. 3-4-3, 3 Iya. di belakang, 4 di tengah, 4 di tengah, 3 di depan. 3 di depan. Jadi saya jelasin, Pak ya, untuk di dalam formasi sepak bola itu kiper nggak dihitung, Pak, formasinya, Pak. Loh, tapi kok dia main? Ah? Tapi kok dia main? Harusnya di baku cadangan kalau nggak dihitung, Man. Aduh. Masa kiper jadi anak bawang sih? Bagaimana ceritanya? Nonton gimana jelasinnya ya? Bingung saya jelasinnya nih. Tapi dia main gitu, Wan. Tapi Iya. nggak dihitung. Iya, bukan masalah dihitung nggak dihitung Pak, tapi kalau dari segi starting line up, formasi yang disetorin ke panitia pertandingan, itu kalau formasi 3. Sakit loh, Wan. Ada tapi nggak dianggap gitu, Wan. Kayak lu ya ke rumah cewek lo gitu tiap malam minggu nih. Ada lo, tapi nggak dianggap cewek, nggak dianggap ceweknya dia. Ih, kiper sakit hati lo. Berarti orang sakit hati di dunia tuh kiper. Ada tapi nggak dianggap. Parah lo berarti lo. Harus dirubah berarti. Oke, Infantino, ingat nih, masukan dari dosen saya ya. Iya dong. Besok-besok kalau line up kiper dihitung ya. Kalau gol yang disalahin siapa ya? Kiper. Tapi giliran strategi 3-4-3 kiper nggak dianggap. Mau di mana coba? Gak adil, Wan. Gak Bahasanya adil. gue rubah. Coba kamu itu lagi dibahas lagi deh. Diksinya saya rubah gimana Pak? Gimana, Diksi, gimana? bukan nggak dianggap, nggak dihitung Pak. Berarti kan nggak dianggap, Wan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Beli nasi gorengnya 5. Lo nggak dianggap. Itu. Bukan jadi sama aja ya. Sama. Nggak dihitung, nggak dianggap jadinya. Pokoknya gitu dah Pak, saya pusing Pak jelasinnya Pak. Oh, jadi tidak masuk hitungan. Hah? Kipernya nggak masuk. Oh, makanya bajunya lain sendiri ya. Nah, Iya, biasa iya. kiper kan. Oh, berarti saya tahu. Nah, berarti ini nilai plus buat kamu nih. Apa tuh? Kenapa kiper bajunya lain sendiri? Karena dia tidak dihitung. Oh gitu Iya ya, makanya harus dong. beda warnanya ya. Warnanya kan lain sendiri dari tim. Tadi kita kipernya warna koneng, yang lain warna putih. Iya. Beda. Oneng dikasih bendera, jadi kampanye tuh Pak. Iya, benar, Iya. Jadi 3-4-3 ini Pak, ini center back kita, lini pertahanan kita ini bisa bilang center back kembar Pak. Istilah gitu. saya Pak ya. Karena nih yang turun kayak Rizky Ridho, ada Jaizes, terus ada Justin Hapner. Dia sekarang main bola. Main bola Pak, emang kenapa? Bukan lulusan DA itu yang di Indosiar itu. DA, oh Dangdut Academy. Iya, Rizky Ridho. Waduh Pak, nggak kepikiran saya Pak ya. Main bola dia. Iya Pak. Mungkin udah nggak laku nyanyi kali ya. Bisa, enggak juga Pak. Yang di DA itu setahu saya Rizky sama Ridho Pak, 2 orang Pak. Ini siapa namanya? Ini 1 orang. Rizky Ridho nyambung, namanya nyambung. Kalau itu kan di DA, Rizky dan Ridho. Tapi kalau ada di pamflet di apa namanya di acara-acara itu ditulisnya Rizky Ridho, Wan. Rizky Ridho ya. Iya. Oke, Indosiar. Indosiar. Nah, mana kameranya? Oh itu. Nih buat Indosiar tolong banget ya ini biar Harusnya Rizky Ridho nih memang kan tadi akhirnya ngegolin. Karena sebenarnya dia punya kekuatan orang, Wan, 2 kekuatan. Rizky sama Ridho, makanya staminanya di atas rata-rata. Berarti dia Nah, punya kalau dangdut dia nyeprit tuh kayak amuba, membelah diri, cing, gitu. Oh iya. Terus tahu kan kayak gitu tuh di luar pengetahuan sepak bola. Berarti dia Rizky Ridho tadi kenapa napasnya kuat karena paru-parunya 4 Pak ya? 4. Iya. Berarti biliknya ada 8. Oh, bilik 8. Bilik kiri, bilik kanan, bilik kiri, bilik kanan, bilik kiri. Oh gitu ya. Iya. Jadi saya tegesin nih Pak, beda Rizky Ridho yang itu sama yang di DA beda Pak. Dia orang Indonesia bukan? Orang Indonesia. Yang di DA? Orang Indonesia Pak. Bedanya di mana? Sama ya. Salah. Gak ada lagi beda dong kan, kecuali yang 1 orang Filipina, yang 1 orang Indonesia. Iya. Beda.
Gitu dong. Gimana jelas? Daswan, inilah kenapa kamu tuh berapa kali ujian sama saya tuh skripsi sama saya nggak lulus-lulus begini. Hal-hal sepele aja kamu nggak ngerti. Bentar, Betul, Wan. bentar Pak, saya mau nyari kopi dulu Pak ya. Pusing saya Pak, ngejelasin gimana ya. Rizky Ridho, Tadi yang golin dia jadi. Hah? Yang golin dia. Itu belum masuk dulu Pak, kita ngomongin Oh, strateginya dulu Pak. strateginya gimana yang Strateginya, maksud lu? ini saya jelasin back Rizky Ridhonya kelar-kelar nih Pak. Iya. Iya Pak. Tak tahu saya kelar jelasin ke Bapak, tak tahu saya nanti udah di wisuda nih Pak. Jadi strategi gimana strategi? Jadi ini Rizky Ridho Pak. Nah, kebetulan Rizky Ridho. Ditaruh di kanan. Hah? Kanan. Ya Rizky Ridho ini dia sebenarnya center back kembar, tapi posisinya emang nih kalau kanan kan agak melebar ke sini Pak ya. Iya. Ini bacanya kalau ini di sini Pak nih. Nah, tuh. Ih, udah muncul. Canggih juga skripsi gua ya. Nih. Nah ini nih saya suka nih, ada visualisasi. Iya. Biarpun namanya beda Pak, ini anggap aja Rizky Ridho Pak ya. Ya, ini kan 4 back Pak. Ini formasi lama nih Pak, ketika kita kalau nggak salah masih kalah nih Pak. Seri di leg pertama Pak. Kenapa kita diganti? Kenapa di leg pertama kita seri 1-1? Karena ini formasinya 4-4-2. Ini tengahnya terlalu banyak, depannya sedikit Pak. Oh, yang kemarin yang Seri. bikin sayap kanan itu selalu lemah ya. Semua masuk penyerangan dari sayap kanan nih. Kan yang kanan kita kan lemah tuh tempo hari itu. Jadi memang Asnawi ya, yang di Asnawi agak lemah kan di situ kan. Iya. Nah itu makanya sekarang dirubah gitu. Dirubah jadi 3-4-3. Jadi ini kan kalau sayap kan di sini nih Pak nih. Oh, Nah, itu dikurangin. Nah jadi ini agak begini Pak, rapet Pak tengahnya. Nah sini gitu. Rizky Ridho. Dia mau sholat tapi gimana ceritanya? Rapet-rapet mau sholat dia. Saf dong Pak itu Pak. Itu kan Iya suruh sih, rapat, mirip-mirip suruh sih. rapat Iya. gitu, iya. Jadi biar kalau sholat kan sampai rapat katanya biar nggak ada setan masuk tuh di Iya, nah itu sela-sela. juga biar nggak ada musuh masuk. Nah, gitu. biar musuh. Setan itu kan musuh manusia. Iya bener. Sama ya, iya. Iya dong. Man. Masuk Pak Eko. Tuh hal-hal sepele kayak begitu kamu nggak ngerti-ngerti juga. Gitu. Iya, aduh, kok jadi pusing saya jelasin Pak. 3-4-3. Berarti yang di belakang dinaikin ke atas, Wan. Nah, ini Asnawi formasi dalam skema 3-4-3. Jadi Asnawi di sini Pak di posisinya. Nih si siapa ini Sadil nih. Tapi Sadil udah nggak dipanggil. Oh gitu. Karena kemarin dia bikin kesel Sintayong nih. Bikin kecewa Sintayong. Jadi ini backnya begini nih Pak nih. Ini naik ke sini, ini naik ke sini. Oh, berarti di bawah 2 dong. 3. Satu lagi? Nah, ini naik ke sini. Nah, ini agak geser ke sini tuh. Jadi gitu nggak melebar dia Pak. Skema 3 back center back itu Pak. 4 sini. Nah, ini strikernya 3 tadi tuh ada Marcelino Ferdinand. Oh, dia sekarang main bola. Dulu dia stand up komedian, Wan. Bentar. Dia dulu stand up komedian, terus gara-gara nggak laku terus pasang baliho gede, terus sekarang main bola. Jauh banget banting setirnya. Kadang-kadang mesti begitu sih. Marcelino Ferdinand kok jadi stand up comedian jadi bola tuh? Marcelino Ferdinand panggilnya siapa ya? Marcel. Nah itu. Ah, bukan. Itu Marcel Vidiano. Vidiano. Marcel Widianto. Kok Vidiano sih, Pak? Widianto, Pak. Enggak, kadang-kadang gitu loh. Jadi, gue kan bingungnya begitu ya. Tadinya dari penyanyi dangdut tiba-tiba ada di Timnas. Iya. Jadi dari komedian tiba-tiba ada di Timnas. Timnas maunya apa sih? Bikin entertain gitu. Kan nggak ngerti juga. Iya, bola sama entertain ada kaitannya, Pak. Zaman sekarang tuh bola itu mesti menghibur, Pak. Iya. Ada entertainingnya, Pak. Gitu. Nah, gini dia aja, Pak. Nih, Marcelino Ferdinand kalau nonton konten ini. Marcelino Ferdinand orang mana? Hah? Orang mana? Orang Indonesia, Pak. Keturunan Indonesia asli. Asli. Oh, Marcel Widianto? Asli Indonesia juga, Pak. Sama ya. Iya. Oke, Marcelino Ferdinand. Besok-besok kalau abis nonton konten ini, kalau nonton bikin nasi kuning ya, ganti nama. Berarti Marcelino Ferdinand dia ditaruh di tengah. Marcelino Ferdinand striker tapi dia cenderung free move tadi Pak. Artinya dia nggak kaku di satu sisi aja. Dia kadang bisa di kiri, kadang bisa di tengah, kadang bisa di kanan, kadang juga turun bantu pertahanan, kadang dia turun sampai sini nih Pak. Gitu. Oh, sampai ke bawah ya? Sampai ke bawah. Semua striker Indonesia tadi rata-rata tuh pada turun sampai bawah Pak. Oh gitu. Kayak ada lagu yang lagi viral di TikTok tuh Pak. Apa itu? Sampai bawah. Nah, sampai bawah. Oh, waktu kamu belum lahir pernah ada lagu kayak begitu. Apa tuh? Agak ke bawah. Nah, gitu. Iya. Kamu belum lahir. Oh, iya, agak ke bawah. Agak ke bawah. Nih editornya pusing editor lagunya gimana nih ya kan? Jadi dengan skema 3-4-3 kayak gitu Pak. Nah, ditambah lagi tadi strategi kita Indonesia kenapa oke lawan Filipina tadi menang 2-0. Ini Pak pemain tengah kembar, bisa bilang kembar ya Pak. Bahasa saya ya. Tom Haye sama si Nathan Chowaon. Nah, itu pemain tengah kita tadi tampil
sangat prima sepanjang pertandingan Pak, dan kebukti tadi Tom Hai ketika ditaruh Nggak di pakai jasa berarti. jasa gimana maksudnya Pak? Terima doang kan. Prima jasa, prima jasa, iya. Iya, Kalau pakai jasa mereka langsung naik bus dong. iya itu ke Jawa Pak ya, ada ke Padang ada nggak Pak itu Pak? Garut ada, Garut. Oh Garut ada Pak ya, naiknya dari mana enaknya itu Pak? Lebak Bulus, Ciputat. Oh Lebak Bulus Ciputat Pak ya, iya. Jadi ngomongin bis kita nih Pak, kan saya mau bimbingan. Dua lah Jujur. itu ya, jadi ya. Nah itu tadi Tom Haye sama Nathan Chon ketika dia main bareng tadi nih. Jadi kayak ini, apa kayak DJ gitu. Haye, haye. Iya Haye, itu kayak DJ di mana Pak ya? Itu diskotik mana Pak ya? Haye, ya. Jadilah mereka berdua di Ya karena dia nggak turun tuh Wan. Nggak. dia turun juga, tapi dengan skema 3-4-3 ala Sintayong, jadi dua pemain ini nih si Nathan sama Tom Haye, ini ganti-gantian Pak. Kalau si Tom Haye agak ke depan, Nathan nahan di Dia di tengah pertahanan. posisinya. Ya, kalau Nathan udah mulai maju, Tom Haye dia Mundur. agak mundur, sangat dia agak melebar sedikit ke kanan. Bisa dibilang agak di posisi half space nih Pak. Di sini posisinya nih, nggak terlalu kanan, nggak terlalu kiri, di tengah-tengah sini half space tadi. Buat nge-backup yang belakang ya. Iya, sambil membuka ruang untuk, karena tadi kan Filipina pertahanannya di awal-awal babak pertama tuh rapet banget Pak, bisa dibilang strikernya tinggal sendirian di depan tuh. 9 orang full main di daerah pertahanan sendiri, makanya ketika nanti tadi si golnya Tom Haye itu benar-benar banget keefektifan strategi dari Sintayong ketika menaruh Tom Haye di posisi yang dia demenin. Dia kan pintar nyari ruang. Emang favoritnya dia. Iya, dia pintar nyari ruang dan shoot ke arah gawang itu bilang akurasinya bisa dibilang itu di atas rata-rata, Pak. Sebenarnya pemain sepak bola apa anak kos? Sepak bola apa anak kos maksudnya apa, Pak? Tadi dia cari ruang. Kadang-kadang anak kos gitu nyari ruang, dia buat ngerjain skripsi gitu. Nah, itu yang mungkin dia lagi punya skripsi kali ya. Bisa Anta coba saya WA nih, Pak ya. Iya, saya tanya, Pak. Iya. Bapak punya nomornya nggak, Pak? Nggak punya, kan kamu yang saya uji. Oh, iya sih, Gitu. bener. Nah, jadi efektifnya itu karena memang dua orang itu dinaik turunin ya. Iya, tapi memang udah jalannya dia begitu tuh, udah sama-sama. Iya, ngerti jadi lah. dengan dua orang di tengah itu dia bisa nge-backup pertahanan ketika kita kena counter attack. Terbukti tadi efektif banget tuh. Si Nathan suka turun, si Tom Haye juga nggak jarang dia bisa turun sampai dengan kotak penalti juga. Kayak anti peradangan. Apaan tuh? Counter attack itu. Oh, beda dong. Nggak pikiran lagi gue. Beda dong, Pak. Itu yang kesel ya. Nah, itu pakai salep itu. Counter pen itu, Pak. Iya, itu counter pen pas tahu saya, Pak. Iya, sama counter sih depannya, Pak. Ini yang tadi sempat terjadi lagi dan terulang lagi kalau kata Ariel itu yang menit-menit terakhir loh. Apaan tuh? Hernando nih. Oh, Hernando Ari. Hernando tuh yang buat bikin jus tadi hampir ya. Apa itu Hernando? Blender. Oh, itu udah jauh. Jauh ya. Hernando Ari mungkin karena Blunder, karena- maksudnya blunder, Pak tuh. ya blunder. Iya. Mungkin gini si Hernando Ari karena belum digunting, belum dipuput. Oh, tali pusernya. Iya. Jadi namanya Hernando Ari. Kalau dipotong tuh Hernando doang namanya. Oh, karena itu kurang Iya. kurang Kenapa tuntas tuh dia? kali. Tahu nggak? Kamu menganalisa gimana tuh dia tuh yang dan itu membahayakan dia sih. Mudah-mudahan dia segera sembuh. Itu kenapa tuh? Kenapa analisa dari kamu sendiri? Kenapa Hernando ngambil antisipasinya seperti itu? Ya karena apa namanya? Naluri seorang kiper kayak gitu biasanya, Pak. Samson dong berarti. Kok Samson sih? Naluriku sebagai kiper. Gitu. Lagu Samson. Aduh. Nggak bisa dibilangin kok besok-besok jangan begitu gitu. Saya kan udah 2 kali loh saya nonton loh. Kemarin waktu kita bahas Irak begitu juga, ini begitu juga. Hernando. Udah gitu di menit-menit terakhir. Perasaan itu bukan naluriku sebagai kiper, Pak. Naluriku sebagai lelaki. Hernando? Lelaki, Pak. Ya udah. Bener juga ya. Salah lagi gue ya. Itu dong. Waduh. Kamu hal-hal sepele kayak ini yang saya nggak suka nih. Hal-hal sepele dilewatin gitu. Itu sangat sepele dan ekvivalen sebenarnya gitu loh, Wan. Ekvivalen. Itu ekvivalen tadi nilainya sama gitu. Pengertiannya sama. Iya. Gitu. Jadi itu Pak, menurut saya tadi kenapa Hernando Ari lagi lagi Blunder. bikin blunder Iya. dan berujung gol itu karena emang naluri kiper kayak gitu Pak. Ketika dapat situasi bola-bola mati, ada bola di udara dekat dia feeling sih lagi-lagi. Tergantung di feelingnya pas atau enggak. Tadi sih kebetulan Hernando Ari dibanding lawan Irak itu blundernya udah berkurang jauh dan dia agak sedikit tenang karena lini pertahanan. Wan, tapi kalau juga tenang mah solid. nggak bakal tabrakan, Wan.
lu naik motor ya, tenang gitu. Tabrakan nggak? Enggak. Kecuali begitu naik motor, lu kaget gugup gitu. Nah itu buat tabrakan. Dia gugup loh, Wan. Wah, ketabrak dia akhirnya. Berarti dia Gitu. ngomong, Coba di far. nanti kalau dia gugup ngomongnya patah-patah ya. Gak gigi gitu ya. Tapi memang disesalin, kenapa sih begitu gitu? Tadi memang antisipasi dari kiper ya. Antisipasi, Nah, tapi biar enggak. Tapi memang kebetulan fisiknya juga udah agak ini juga kan, udah lama juga kan. dia tadi Hernando capek bukan karena diserang. capek Pak. nunggu. Capek karena sering bengong, Pak. Iya, untung gak kesambet tadi, Capek Pak. nunggu. Iya. Dan masalah di menit-menit 80 gitu loh yang Itu jadi dia bikin. krusial. Ini apakah memang salah satu strategi Sintayong apa bagaimana di menit 80 lu nanti menit 80 blunder ya gitu apa enggak? Oh, enggak dong. Kalau strategi pelatih kayak begitu, ini pelatih bisa langsung OTW dipecat itu, Pak. Oh gitu. Nggak mungkin. Ya kan nggak tahu, kita Iya. namanya strategi ya, kan kita nggak ngerti strategi gitu kan. Makanya saya bilang apakah salah satu strateginya dari pelatih nih, yang pelatih kiper terutama, entar menit 80 di blunder-blunder aja biar rame gitu. Waduh. Biar viral gitu nggak? Waduh, enggak dong. Ini kan ngejar viral. Biar FYP gitu. Ini nggak ngejar FYP, Pak. Enggak, Pak. Ini ngejar tiket buat masuk ke Piala Dunia 2026, Pak. Iya. Kalau FYP tapi nggak lolos Piala Dunia gimana, Pak? Mendingan nggak FYP tapi lolos Piala Dunia, Pesen Pak. aja Wan, di Ibu Dibio juga banyak. Kok Budio sih? Tadi bilangnya ngejar apa? Tiket. Nah itu Ibu Dibio juga jualan Wan. Ibu Dibio, Di bio mana? Ibu Dibio, nggak tahu deh Ibu Dibio. Aduh. Kalau ada konser tuh beli tiketnya di Ibu Dibio. Oh gitu. Budibio tukang tiket. Iya. Aduh, anak sekarang ini yang Aduh. melupakan sejarah Wan. Jas merah Wan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Aduh, ini by the way itu tahun berapa Pak Budibio Pak jualan tiket, Pak? Aduh. Ini saya lanjut, Pak ya. Iya. Terkait- Nah jadi posisi kita sekarang bagaimana nih? Posisi kita sekarang Bapak di sebelah sana, saya di sini, Bukan Pak. itu dong. Iya. Indonesia timnas. Yang jelas ngomongnya, Pak. Iya. Iya, Indonesia sekarang posisinya dengan strategi tadi Sintayong tadi saya bilang dengan formasi 3-4-3. Terus kita bisa bikin 2 gol ke gawang lawan Filipina dan kita clean sheet kalau bahasa sepak bolanya, Pak, alias nggak kebobolan. Ini bisa dibilang langkah Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026 ini kemungkinannya cukup gede, Pak. Kalau dikasih range-nya 1 sampai 100, kemungkinannya kita lolos ke Piala Dunia itu 80%, Pak. Oh, Dikurang amin, 60, amin. Pak. Ditambah 21, Pak. Udah sampai 80% aja Wah. Hah? Sampai 80% Itu aja. terlalu jumawa, Pak, kalau segitu, Tapi Pak. nggak dikurang 2,5% kan? Ayo terusin. Oh, itu tapera dong, Pak. Iya, kalau 2,5%, Pak. Nah, jadi kalau nanti sih, kalau menurut saya, Pak ya, kalau ngeliat pertandingan tadi, kita nggak usah jauh-jauh deh, Pak. Di 2 pertandingan terakhir ini lawan Irak sama Filipina, bisa dibilang nggak jauh beda gaya bermainnya. Cuma di Irak kita ada kendalanya di Waktu tayang. satu sisi itu, lain sisinya karena lini pertahanan kita nih, bisa dibilang kan kena kartu merah tuh si Jordi Amat tuh. Oh, iya. Nah, tadi dengan kita main full tim, ditambah lagi ada kehadiran Jay Izes, ini benar-benar memberikan kenyamanan kita dalam bertahan maupun dalam ngebuild up serangan dari bawah, Pak. Nah, nanti kalau di round ketiga nanti nih, siapapun yang kita lawan, ya menurut saya sih di putaran selanjutnya nanti yang paling berat nih, menurut saya cuma ada satu, Pak. Arab Wan. Hah? Arab. Ada satu, Pak, menurut saya. Satu di Asia Timur, Iya. satu di Asia Barat, Iya. satu di Asia Tengah. Tuh, berat semua tuh. Ada lagi satu di Asia Selatan, Pak. Asia Arab. Arab itu Asia Barat ya. Gede. Apa? Arab gede. Apanya gede, Pak? Oh, semangat mainnya Semangat gede. gede. Iya. Semangat mainnya gede. Lagi Iya. ada Ronaldo kan di Arab, di Arab. Iya sih, tapi kan Ronaldo Nggak nyontek gitu. Oh, Wah. nyontek, Karena iya. terpacu oleh permainan sepak bola yang berkualitas. iya sih emang si Arab Saudi terbuktikan di Piala Dunia 2022 bisa ngalahin juara Piala Dunia. Nah itu. Tim salah satu Lionel lawan Messi dikalahin terberat. sama dia kan. Jadi kalau emang nanti mungkin hal yang nggak kita inginin biar Indonesia lebih maju lagi, Ronaldo sudah kesini datengin. Oh, jadi Liga 1, Liga 3 juga nggak apa-apa. iya yang penting bayar ya. datengin. Iya. Bayarnya pakai UMR Cikarang ya? Iya, benar. Iya, pakai UMR Cikarang tuh. Iya. Kurang 2,5% jangan lupa. Iya, 2,5% buat tapera dia mau nyicil di mana tuh? Oh, di mana dekat Depok tuh ada tuh Cinere sono dikit. DTS. Apa tuh? Grand Depok City. Oh, GDC. iya. Itu agak mahal, Pak, di situ, Pak. Ini dekat rumah saya, Pak tuh, jaga Karsa sono dikit tuh. Oh, di ini dekat apa namanya? Setu. Setu. Nah, Setu Babakan Serem-serem. Enggak dong, situ udah enak, Pak. Nah, jadi peluang kita dengan gaya permainan yang tadi plus kedalaman skuad sekarang ini bisa dibilang ini dibandingin tim-tim Asia Loh, lainnya. kalau dia menang bilangnya skuad. Maksudnya?
Kalau dia kalah bilangnya selemah. Ya, Gimana sih, Wan? Nah, nggak iya. begitu dong istilahnya, Wan. Sekuat selemah. Pasukan. Pasukan, ya karena cowok semua. Iya, iya. Kalau ada ceweknya busukan. Iya, Iya. 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 Nggak tahu ya lawan setelah ini siapa lagi nggak ngerti. Enggak, nanti di drawing dulu, dikocok dulu, Pak. Waduh. Dikocoknya begini, Pak, nggak begini, Pak. Begini. Nanti sudah insomnia, Pak. Bisa Dikocok gini. terus, dikocok Iya, terus, iya. arisan, kayak arisan gitu, Pak. Di drawing namanya. Oh, gitu. Nanti kita bakal ada Nggak tahu ketemu siapa ya? Palestina. Oh, tapi masih di Asia. Asia, Masih dia kan Asia. emang kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Pak. Zona Asia. Zona Asia nanti ada 18 tim total yang bakal bertanding lagi di ronde berikutnya. Ya, kita udah pasti masuk, berarti kita bakal ketemu 17 tim nih. Enggak semuanya, tapi 5 tim. Nanti satu grup ada 6 tim, Pak. Saya sih berharap nanti Indonesia semoga ketemunya tim-tim yang levelnya nggak beda jauh dulu, Pak. Kayak Oman, kayak Yordan, Uzbek bolehlah. Kan kadang-kadang orang Palestina. nyebutnya gini, Wan. Waktu Piala Dunia ya udah undian gitu. Wah, ini grup neraka. Grup neraka, Pak. WA maksudnya WA. Ya kalau di dia kocok nih grup F segala macam. Wah, ini grup neraka nih adanya gitu. Oh, maksudnya timnya jago-jago Ya, semua nggak gitu. ngerti saya. Berarti ada grup neraka, ada grup surga dong. Oh iya, harusnya begitu ya. Iya. Setahu saya grup neraka itu, Pak, kalau tim-timnya tuh hebat-hebat semua, Oh, Pak. gitu. Misalnya Indonesia nih satu grup sama Korea Selatan. Iya. Terus sama lagi Jepang. Iya. Terus Arab Saudi. Oh, yang hebat-hebat. Ya, terus Qatar. Nah, terus Uzbekistan. Nah, kalau kayak gitu, Pak, lemes nontonnya, Pak. Jadi harapannya ketemu siapa nih, Wan, yang Gue sih berharap kita bisa ya kayak Oman, Yordan, Uzbekistan bolehlah, Uzbek kemarin jago juga. Palestina, terus Irak kalau bisa, karena kan tim Irak kemarin pelatihnya tuh abis menang lawan kita 2-0 dia bilang saya kalau bisa nggak mau ketemu Indonesia lagi, karena dia tahu nih perkembangan permainan Oh, malah Indonesia. takut ya. Perkembangannya oke, karena dia tahu kemarin menang lawan kita karena murni kesalahan pemain kita. Dua-duanya tuh golnya tuh, yang satu handsball, yang satu lagi Randori blunder. Iya. Makanya dia ngelihat perkembangan kayak gitu, dia agak deg-degan nih pelatih Irak nih. Oh, takut malah dia nggak lolos ya. Takutnya nanti ketemu kita udah kebaca gaya permainannya, Iya, justru nanti kita bisa comeback. Ditambah lagi nanti kalau Martin Paes nih kan lagi diurus nih, apa namanya statusnya di Pais itu ikan ya, Gung ya? Ini, Gung. Pais ikan kan ya? Paes ikat, Pais lauk, pais. Pepes, pais. Oh, bahasa Inggris. Sunda. Oh, Sunda. Aduh, Sunda ya. Saya mah Jadi Irak takut gitu ya, karena memang kemarin istilahnya bukan gol yang memang strategi ya, gol-gol memang kayak keberuntungan gitu ya. Iya, bukan keberuntungan sih, kesalahan kita sendiri, Pak. Ya. Iya. Berarti kita harus minta maaf sama Irak dong. Kok minta maaf? Kesalahan kita. Enggak begitu konsepnya dalam sepak bola. Kalau bikin kesalahan nggak mesti minta maaf sama musuhnya. Ini kesalahan kita sendiri, maksudnya gara-gara kesalahan main kita antisipasi serangan Irak, kita yang kebobolan. Tapi dari dulu gue diajarinnya gitu loh, Wan. Kalau kesalahan kita yang minta maaf. Iya. Gitu. Iya sih, emang sih bagus begitu ya. Mak bapak gue ngajarinnya gitu. Iya. Lu berarti ngelawan mak bapak gue lo otomatis tuh, Wan. Pak, mohon maaf, Pak. Saya nggak kenal sama bapak-bapak. Nggak kenal saya, Pak. Gimana mau ngelawan, Pak? Jadilah strateginya, kalau bisa sih 3-4-3. Ya, strateginya. Jadi intinya kesimpulannya, Pak, dari strategi Indonesia melawan Filipina, judul yang bakal saya ajukan yang terbaru nih, Pak, judul ke-61 saya, itu strateginya adalah Sinteyong bakal memainkan pola ofensif dengan 3-4-3, Pak. Ofensif, tapi ofensif yang penuh keseimbangan dalam menyerang maupun bertahan. Karena kenapa? Karena dari segi komposisi pemain-pemain yang ada saat ini, itu skuadnya bisa bilang cukup dalam artian antara pemain cadangan sama pemain inti itu berimbang kekuatannya, Pak. Nah, jadi lihat terbukti lawan Filipina kita bisa menang, lawan Irak kita kalah karena kesalahan sendiri, dan di fase berikutnya saya yakin banget, Pak, kita bakal bisa berbicara banyak, Pak. Banyak Jangan begitu. Pak. Nanti kapan main bolanya? Iya, Pak. Jangan cuma ngomong, kapan main. Mereka kan bukan jurkam dong. Iya, juru kamera, Pak, itu Juragan kambing. Oh, juragan kambing, iya. Gitu loh, Wan. Maksudnya tetap gitu. main bola lah, jangan Iya. ngomong gitu. Jadi btw judul saya di ACC nggak nih, Pak? Oh, belum, Wan. Karena tadi hal-hal sepele aja kamu nggak ngerti.
Pak. Catatan di awal itu banyak loh Wan tadi, Wan. Beberapa hal yang tadi bilang Bapak dari tadi Wan. sepele Pak. Saya itu nggak demen sama Brazil Eh. Pak. Saya nggak demen sama Brazil Pak. Saya Bapak bilang- sepele mulu dari tadi Pak. Saya demennya Argentina Pak. Maradona kek, Messi Pak. Ah, ditolak lagi judul saya Pak. Udah dah Pak. Kalau itu saya mau nyenja dulu Pak. Saya mau ngopi Pak. Cari judul baru lagi Pak. Diksinya Ah, belum Bapak. banyak, Wan. Kamu nggak tahu apa yang kamu omong. Diksi jaya diksi begitu Pak. Itu prediksi Pak. Pusing saya Pak.